Kan saya Joshua Dame dari 5TI3 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang program kelompok kami, proyek program kelompok kami yang bernama SAW atau kepanjangan dari Simple Adaptive Wedding. Nah, di sini untuk spesifik penjelasan yang akan saya jelaskan dari program ini adalah bagian dari codingan JavaScript-nya. Dan untuk di bagian lainnya seperti demo aplikasi dan CSS, yang mana bagian juga dari program kami, di sini akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini, yaitu Nathaniel Tendean. Nah, dan di sini kita akan mulai yang pertama-tama kita lihat di bagian script di dalamnya. Di sini ada dideklarasikan variabel hasil teks, yang mana untuk variabel ini yang akan digunakan nantinya untuk menyimpan hasil download. Nah, di sini untuk penggunaan dari bagian variabel ini untuk menyimpan hasil download ini akan ditunjukkan oleh teman saya nanti di bagian demo dari aplikasi atau program ini. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke bagian fungsi utama, yaitu function hitung hitungan SAW untuk nama fungsinya di sini. Nah, untuk fungsi utama di sini akan dipanggil ketika tombol hitung SAW yang ada di interface dari website atau program kami diklik. Di sini akan didefinisikan bobot kriteria. Seperti yang kita lihat di sini ada variabel yang deklarasikan yaitu bobot, dan di dalamnya telah memiliki angka untuk masing-masing yang mana akan disimpan untuk disiplin, kinerja, kehadiran, dan lama kerjanya. Dan seperti yang bisa dilihat ini potongannya yang ada, bobot ini fix karena sesuai dengan prioritas metode SAW yang kami miliki. Dan selanjutnya di sini kita masuk pada bagian pengambilan input dari tabel, yang mana di sini kita mengambil nilai input dari tabel HTML yang saya pakai ID elemen seperti A1C1.value, yang mana untuk harian pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Nah, semua nilai di fase ini akan jadi float dan akan disimpan di array 2 dimensi bernama data di bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian awal dari cari nilai maksimum maksimum di setiap kolom, yaitu benefitnya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk mencari nilai maksimum per kolom, saya menggunakan loop nested, yaitu perulangan yang bersarang, di mana seperti yang bisa kita lihat di sini, dan kemudian setelah itu ada normalisasi di bagian kedua ini, yang mana membuat array R baru lagi dan lagi untuk loop nested tersebut untuk setiap selnya. Dan untuk hasilnya nilai antara 0 sampai 1. Dan kemudian kita masuk pada bagian hitung nilai luar akhir di bagian sini, yang mana hitung nilai akhir loop lagi di setiap karyawan yang inisiasi total sama dengan 0, lalu akan ditambahkan bobot dan dikalikan dengan variabel variabel I dan J ini. Nah, setelah itu kita punya array nama karyawan seperti Ungke, Alo, Ince, dan John seperti yang ada di sini untuk bagian nama-nama dari karyawan. Kemudian eh, di sini terakhir di fungsi ini di bagian di sini pada bagian nama alternatif, seperti yang terlihat ada 3 variabel yang diinisialisasi, yang mana untuk variabel nama
dimasukkan atau diinisialisasikan sebagai data berikut nama-nama dari karyawan. Kemudian ini pada output ditaruhkan pesan hasil perhitungan dan hasil teks juga diinisialisasikan menjadi pesan atau uh, teks output seperti yang terlihat di sini. Dan kemudian di sini ada juga perulangan untuk mencetak hasil output dan teksnya juga. Dan setelah itu kita lanjut di bagian cari nilai tertinggi. Di bagian sini fungsi hasil download ini dipanggil saat tombol download hasil diklik. Nah, itu akan mengecek dulu jika hasil teks kosong. Hasil teks tersebut ini jika kosong akan memberikan alert. Kalau ada akan membuat load dari teks dan menggenerate URL objek, kemudian membuat elemen dinamis dan mengeset harf dan download. Dan kemudian file tersebut akan di-download dan biasanya akan otomatis dinamakan sebagai hasil underscore saw.txt untuk yang file di-download ini. Sederhananya ini adalah cara untuk mengekspor data tanpa harus menggunakan server hasil perhitungan tersebut yang bisa di-download. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian fungsi download hasil tersebut. Di sini untuk secara keseluruhan kode ini efisien hanya sekitar 50 baris tanpa asing atau kompleksitas yang terlalu tinggi. Dan sini semuanya menggunakan loop dengan n kecil 4x4, jadi ya lebih cepat. Dan sekian mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk demo aplikasi dan penjelasan di bagian codingan CSS-nya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nathanael Tendean dengan NIM 2302478, dan pada saat ini saya akan melanjutkan program kami yang sudah dijelaskan pertama oleh teman saya Joshua, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagian CSS-nya dalam program kami. Ya, langsung saja kita masuk dalam VS Code. Dan pada dalam VS Code ini, di dalam program kami CSS-nya dimulai dari baris ke-7 ini, yaitu stylenya. Lalu di dalam bodinya itu kita ada font family, Arial atau sans serif. Ini yaitu untuk bentuk font dari program kami. Lalu ini adalah warnanya, yaitu warna putih, dan paddingnya juga ada dalam CSS kami, yaitu paddingnya yaitu 20 px. Lalu selanjutnya ada text line, yang dimana font dari Arial ini, teks dari sini masuk ke dalam center atau bagian samping atau tengah, mungkin saya tidak tahu juga. Dan di dalam sini ada margin bottom, yaitu memakai 10 px. Selanjutnya dalam container kita memakai max width. Dalam max width-nya pakai 900 px, marginnya auto, yaitu bebas bagaimana marginnya akan muncul, ataupun nanti dia akan sama dengan margin yang di atas ini. Oh maaf, margin itu adalah besar kecil dari sebuah teks. Lalu backgroundnya putih, paddingnya memakai 20 px, border radiusnya memakai 12 px, box shadownya memakai 0, lalu 5 px, 20 px, dan ini warnanya RGB 0000.1.
Dan di dalam tabelnya memakai width 100%, border collapse margin bottom 20 px. Dan selanjutnya dalam tabel TH kita memakai background dengan warna ini, itu warna seperti inilah. Dan dalam colornya kita memakai warna putih. Dalam paddingnya kita memakai 10 px. Dan tabel selanjutnya tabel TD. Di dalam tabel TD ada borders, yaitu memakai 1 px solid dan warnanya ini. Paddingnya memakai 10 px dan teks lainnya center. Dan dalam bagian input kita memakai widthnya yaitu 80 px, paddingnya 6 px, teks lainnya center. Dan pada bagian buttonnya atau pada bagian teks-teksnya kita memakai padding 20 px, 10 dan 20 px, backgroundnya biru, colornya putih, bordernya non atau tidak memakai di situ. Ada border radius juga yaitu 6 px memakai border radius, ada cursor, pointer, dan ada margin top yaitu 10 px di dalamnya. Dan selanjutnya ada button hover dengan background dan warna birunya. Lalu ada result box. Di dalam result box ada background putih, warna putih atau warna abu-abu. Pada paddingnya memakai 15 px, border radiusnya memakai 10 px, margin top 20 px, border left 5 px, solid dan warnanya hijau seperti ini. Dan itulah dari program kami tentang dalam bagian CSS-nya. Dan saat ini saya akan mendemokan tentang program kami. Dan program kami ini mengambil kasus yaitu pemilihan kandidat karyawan terbaik menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weight. Nah, di dalam sini ini ada teks, masukkan nilai alternatifnya. Di sini ada nama karyawan, ada karyawan Oke, Alo, Mince, John. Dan di sini adalah pilihan-pilihan kenapa kita memilih bukan pilihan-pilihan tetapi ini yang strukturnya yang harus ada dalam karyawan kami. Dan di sini misalnya saya menaruh Ungke, nilai disiplinnya 80, kinerjanya 75, kehadirannya 90 dan lambat kerjanya 3. Lalu di sini ada Alo, disiplinnya 70, kinerjanya 85 dan kehadirannya 88. Dan lama kerjanya itu 2. Dan lalu Mince dengan disiplinnya, nilai disiplinnya 90, nilai kinerjanya 78, nilai kehadirannya 85 dan lambat kerjanya 4. Dan John di sini nilai disiplin John 75, nilai kinerjanya 80, nilai kehadirannya 92 dan lama kerjanya 5. Langsung saja kita mulai hitung untuk pemilihan kandidat karyawan terbaik, yaitu adalah siapa dalam sini. Ya, dari hasil perhitungan SAW atau Simple Additive Weight, Oke memiliki nilai 0,875, Al memiliki 0,865, Mince memiliki poin 0,932, John memiliki poin 0,925. Jadi hasil akhirnya yaitu karyawan terbaik yaitu adalah Mince. Dan di sini juga ada tombol download hasilnya. Kita boleh mendownload hasilnya untuk dijadikan PDF atau Excel, bisa juga. Dan itu saja dari kami kelompok AI yang ke kelompok 6. Maaf, itu dari kami kelompok 6 dengan contoh kasus pemilihan kandidat karyawan terbaik menggunakan metode SAW. Saya Nathanael Tendian, terima kasih.